Selamat sore anak-anak semua. Anak-anak di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, dan di Medan. Semuanya selamat sore. Kita sama-sama akan memulai ibadah kita. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Lipat tangan yang baik. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, keluarin suaranya semua. Bapa-Ku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Nyanyi sungguh-sungguh semua. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan malam hari, tak henti-hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nyanyi sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas sebab. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semua ikut tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah untuk kami semua bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi kami semua. Peralatan yang kami pakai, HP, laptop, juga kakak-kakak yang membantu di IT, musik, dan semuanya. Tuhan urapi kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian yang pertama, Tuhan Allah di tengah kita. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Tepuk tangan semua. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Anda lihat, gak enak ya kalau nyanyi sambil duduk aja. Yuk kita semua nyanyi sambil bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh dan dengan suara yang keras.
Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Nyanyi dengan gerakan tangan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Tante lihat masih ada yang malu-malu ya, gerakannya tidak sungguh-sungguh. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ayo semua. Mama-mama yang ikut menemani adik-adik bayi juga nyanyi dengan sungguh-sungguh. Juga papa-papanya ya. Ayo. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Lagi besar, lompat, besar. Tuhan Allah ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Lagi besar, lompat, besar, besar, besar. Ada sukacita anak-anak? Haleluya. Besar, besar, besar. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Capek? Ngos-ngosan? Ya, tante juga ngos-ngosan ya. Oke, nyanyi yang ke selanjutnya. Aku pahlawan kecil. Tetap nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, walaupun sambil duduk. Tepuk tangan ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada.
Nyanyi dengan bangkit berdiri. Ini ada gerakan tangannya, lucu ya. Oke. Nyanyi sungguh-sungguh. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak-anak walaupun kecil jangan takut karena Tuhan di pihak kita. Enggak ada yang bisa melawan kita. Jadi pada saat siapakah lawan kita? Suarakan dengan keras, tidak ada. Ayo, yuk nyanyi lagi. Tetap sambil berdiri. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya. Masih ingin memuji Tuhan? Masih terus ya. Ayo, tetap nyanyi lagu ini disambung dengan di surga nanti pakai baju putih. Tangan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Di surga nanti dipakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan, senang selama-lamanya. Sebentar. Lagu ini lagu lama, waktu Tante masih kecil juga sudah dengar lagu ini. Jadi yang baru-baru gak pernah dengar lagu ini, belajar ya. Ayo, di surga nanti pakai baju putih. Nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan. Semua nyanyi sambil tepuk tangan. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan, senang selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan, senang selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan, senang selama-lamanya. Lagi di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan, senang selama-lamanya. Tetap bangkit berdiri. Gak terasa waktunya, kita sudah mulai saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Nyanyi sungguh-sungguh.
Nyanyi sungguh-sungguh ya. Terus dengan lipat tangan dan tutup mata. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Satu kali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami, anak-anak-Mu, mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti, mempercayai, dan melakukan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami bila ada kuasa setan, kuasa iblis yang akan merampas benih firman Tuhan. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, hai setan, engkau pergi keluar dari rumah ini, dari ruangan ini, terlebih di dalam hati kami. Roh Kudus selalu menolong kami sampai kami mengerti firman dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua duduk yang manis, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bisa mengambil catatan dan Alkitabnya untuk anak-anak yang sudah yang besar, terus anak-anak yang kecil yang didampingi papa mama juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua pada saat kita dilahirkan, entah di rumah sakit, entah di bidan, nah, anak-anak pastinya langsung dimandikan dan dibersihkan oleh dokter atau perawatnya. Terus kemudian apa? Diberikan pakaian. Nah, sore hari ini judulnya tentang pakaian anak kecil. Nah, pakaian ini mengikuti anak-anak sampai dengan besar nanti, ya. Jadi kalau anak-anak waktu bayi pakaiannya pakaian khusus baby, pakaiannya kelas umur 1 tahun juga beda. Tambah besar, ukurannya juga beda. Modelnya juga beda. Nah, sekarang Tuhan berfirman kepada kita semua tentang pakaian anak kecil yang kita bisa baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-1 sampai ayat 14. Ayo sama-sama buka Alkitabnya. Nanti yang kelas besar bisa sama-sama membaca dengan tante. Ya. Sudah semua? Lukas 18 ayat yang pertama. Yang pertama dulu ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, anak-anak, ini pakaian yang pertama. Kenapa kok
Gak ada tulisan ini pakaian tante. Kok disebutkan pakaian? Karena ini firman Tuhan menunjuk kepada sifat yang kita miliki. Sifat anak-anak semua yang miliki. Yaitu sifat anak-anak kecil yang selalu melekat di dalam hidup anak-anak. Nah, berarti Tuhan sangat sayang kepada anak-anak semua. Contoh di dalam Alkitab tidak hanya diambil kepada orang-orang dewasa, tetapi bahkan Tuhan sayang kepada anak-anak semua, sehingga di sini dikatakan tentang pakaian atau sifat anak-anak kecil yang perlu kita punyai. Nah, di dalam ini bisa digarisbawahi Lukas 18 ayat 1, yaitu pakaian yang pertama tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu atau berdoa dengan tidak bosan. Nah, ceritanya begini, kalau anak-anak lagi diajak jalan-jalan ke mall sama papa mama, lihat kanan kiri, ada dinosaurus, boneka dinosaurus. OL, papa belikan dino itu pak, gitu kan. Nah terus papa bilang, di rumah itu sudah banyak mainannya. Di rumah sudah banyak dino-dino yang banyak itu macam-macamnya. Ada Topsy, ada Sarah, ada Littlefoot, masih banyak itu di rumah, jangan beli lagi. Oh ya, diam dulu. Terus kemudian, ma belikan itu ma, dino itu ma, gitu kan. Nah lagi, Feve lagi diajak jalan-jalan, papanya datang dari Jakarta, diajak jalan-jalan ke mall, lihat boneka lucu, seperti yang ada di monitor itu, boneka bebek ya, lucu ya. Mama belikan boneka itu ma buat Feve. Terus mama belikan mobil-mobilan itu buat Ketaro, gitu kan. Anak-anak yang masih kecil nggak tahu, pokoknya kepingin dapat itu, kepingin dapat mainan. Jadi tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan ngomong sama papa mama. Ma tolong belikan itu ma, ayo ma belikan dino yang tadi tuh loh ma, gitu kan. Belikan boneka yang tadi. Nah sifat yang tidak jemu-jemu dan tidak pernah bosan, itu Tuhan ambil untuk sikap kita berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa kepada Tuhan itu tidak cukup 1 kali, tidak cukup 2 kali, terus lakukan dengan tidak jemu-jemu. Nah, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak bosan ini merupakan pakaian yang pertama. Anak-anak harus punya pakaian yang pertama, yaitu berdoa tidak jemu-jemu atau berdoa dengan tidak bosan. Ada 4 loh, ada 4 pakaian. Jangan keluar dulu. Jangan lari ke lemari pakaian, nanti anak-anak menghitung baju anak-anak, menghitung pakaian anak-anak. Tante aku punya lebih dari 4, jangan ya, dengerin tante dulu. Dengerin firman Tuhan dulu. Sekarang yang kedua. Di dalam Lukas yang sama 18 ayat 3 sampai 5. Ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, ini diceritakan ada seorang hakim yang jahat, bengis, tidak takut sama Tuhan. Bayangkan hakim itu selalu memutuskan perkara dengan benar harusnya, tapi hakim ini punya kuasa juga untuk memutuskan ini benar, ini salah gitu. Nah ada seorang janda yang kepingin dibela, tolong bela aku. Nah tidak didengarkan karena hakim yang jahat dan tidak takut sama Tuhan. Tetapi ibu janda ini selalu datang, nah di garis bawahi terus saja dia datang. Selalu datang kepada hakimnya, bilang, tolong bela hakku ya Pak Hakim, tolong bela aku. Lama-lama kesel karena sering didatangi ibu janda yang minta dibela. Nah, akhirnya hakim membela janda itu. Nah, pakaian yang kedua yaitu sama dengan terus datang tadi, yaitu tekun dan sabar. Anak-anak mungkin sudah berdoa 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin lebih, ada yang 10 tahun berdoa, entah berdoa apa saja, mungkin berdoa supaya papanya bisa pergi ke gereja bersama-sama. Mungkin Tuhan belum dengar.
Nah, saat ini anak-anak sadar, lakukan terus berdoa dengan tekun dan sabar. Karena itu merupakan pakaian rohani yang harus anak-anak miliki, yaitu berdoa dengan tekun dan sabar. Percaya kepada Tuhan jika itu dilakukan, seperti Ibu Janda tadi, pada akhirnya hakim membela dia. Apalagi Tuhan yang kita yang sangat sayang, yang sangat kasih kepada kita, pasti akan mendengar doa yang anak-anak utarakan. Doa yang anak-anak panjatkan kepada Tuhan dengan tekun dan sabar. Masih ingat pakaian yang pertama tadi apa? Tidak jemu-jemu. Pakaian yang kedua berdoa dengan tekun dan sabar. Sekarang kita mau lanjut pakaian yang ketiga. Di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-6 sampai 7. Pasal 18 ayat 6 sampai 7. Sudah dapat? Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, jadi pakaian yang ketiga yaitu berdoa dengan tidak mengenal waktu. Bisa siang malam, bisa tengah hari, bisa pagi hari, bisa mau menjelang malam. Intinya berdoa tidak mengenal waktu. Jadi anak-anak kalau berdoa tidak cukup hanya saat bangun pagi. Tidak cukup hanya saat mau pergi. Tidak cukup hanya saat mau makan. Ya. Nah, jadi berdoa itu bisa dilakukan siang dan malam. Tidak mengenal waktu. Tiba-tiba kok rasa sedih ya. Papa kerja, mama kerja, aku sendirian di rumah. Lakukan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong aku lagi sedih. Tolong Tuhan, ini aku lagi sedih. Pelajaran juga sulit. Nah, berdoa. Jadi enggak harus menunggu nanti mau tidur berdoa. Nanti mau makan berdoa. Mau pergi berdoa. Enggak. Jadi lakukan berdoa dengan sungguh-sungguh dan jam berapapun bisa dilakukan. Yang pertama masih ingat berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan. Yang kedua berdoa dengan tekun dan sabar. Yang ketiga tidak mengenal waktu. Nah, nanti kalau mau berdoa dengan papa mama boleh ajak, Mama ayo berdoa dengan aku ya. Karena firman Tuhan mengatakan berdoa tidak jemu, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tidak mengenal waktu. Misalkan ya papa mama, nanti aja waktu kita mau berdoa, waktu mau tidur. Pak, firman Tuhan mengatakan tidak mengenal waktu. Sekarang Pak, aku pengen doa. Ajak papa mama ya. Terus dengan tekun dan sabar. Anak-anak mungkin pelajaran sulit. Mungkin tadi yang kepingin papanya atau mamanya bersama-sama beribadah, doa terus lakukan dengan tekun dan sabar. Ngerti ya? Ada 3 sudah yang kita pelajari tentang pakaian anak kecil, yaitu tentang berdoa. Yang keempat, di dalam pasal yang sama, ayat 13 sampai 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat yang ke-14. Maka aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan seterusnya. Ya. Jadi pakaian yang keempat adalah pakaian rendah hati. Bukan seperti orang Farisi yang merasa sudah benar, yang sudah melakukan puasa, yang beribadah terus, yang berdoa terus, tapi dia sombong, merasa tidak ada dosa. Sampai berdoa dengan menengadah ke atas, sombong banget gitu loh, seperti tidak ada dosa. Tetapi pemungut cukai, dia menangis, mengaku dosa, berdoa dengan rendah hati kepada Tuhan. Nah, rendah hati ini bukan kepada orang tua saja, bukan kepada orang-orang yang dewasa saja, bukan untuk kakak-kakak kita, tapi anak-anak pun harus punya rendah hati. Ya. Hidup yang penuh dengan kerendahan hati.
Jangan dibilang sombong itu ada di hati semua orang, baik anak-anak yang kecil maupun yang gede, yang dewasa sampai yang tua. Itu kesombongan itu sudah ada karena iblis yang menanamkan. Malaikat jatuh dalam dosa karena sombong ya. Jadi hati-hati. Misalkan Tuhan berkati anak-anak, papa mama kerjanya berhasil, punya rumah gede, tingkat, punya mobil banyak. Anak-anak jangan sombong. Jangan merasa, itu anak temanku enggak punya, aku punya mobil, punya rumah. Jangan sombong. Tetap harus menjaga. Tetap di hati ini tetap ada rasa rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri. Ya. Karena kalau kita berdoa dengan rasa yang sombong, Tuhan tidak menjawab. Berdoa dengan hati yang penuh kesombongan, Tuhan tidak menjawab doa kita. Ya, itu tentang 4 pakaian anak kecil yang bicara tentang rohaninya, yaitu 1. Tante ingatkan lagi, Tante ulang-ulang supaya bisa dimengerti. 1, pakaian. Yang pertama yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu atau tidak bosan. Yang kedua, berdoa dengan tekun dan sabar. Yang ketiga, berdoa dengan tidak memandang waktu. Bisa dilakukan jam berapapun. Ya, ini ada jam. Terus yang ketiga, berdoa dengan rendah hati. Tante mau kasih contoh tentang 4 pakaian ini. Tante bagi 2. Yang pertama, pakaian yaitu dengan doa, tidak jemu-jemu, tekun dan sabar, terus kemudian dengan tidak memandang waktu. Kita sama-sama baca contohnya di dalam 1 Samuel ayat yang pertama. Ya, di situ dikatakan 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Ayo anak-anak, enggak boleh makan deh ya. Enggak boleh makan. Nah, tuh. Harus sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, ya, berdirilah Hana. Ya. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ya. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Siapa yang menangis? Ibu Hana, bukan Ibu Yohana, tapi Ibu Hana. Belum, gambarnya belum. Nah. Begini anak-anak, Ibu Hana ini sudah lama menikah, tapi tidak mempunyai anak. Nah, kalau zaman dulu memang boleh punya istri lebih dari 1. Nah, suami Ibu Hana ini punya istri lagi yang bernama Penina. Nah, Penina punya banyak anak. Tapi Ibu Hana tidak punya anak, 1 anak pun gak punya. Jadi sering diolok-olok sama Penina, sama Ibu Penina. Kok punya anak, apa itu? Ibu kok punya anak gitu. Sedih. Tante bisa merasakan bagaimana sedihnya Ibu Hana. Karena Tante Yo juga sama. Dulu waktu sudah menikah sampai dengan 8 tahun, belum punya anak. Jadi kalau kemana-mana gitu, berapa anaknya, sedih sekali gitu loh. Jadi Tante bisa merasakan bagaimana Ibu Hana waktu berdoa di bait Allah, dia pasti menangis dengan air mata. Dia menangis bercucuran air mata mengungkapkan kepada Tuhan bahwa Tuhan kasihani aku. Itu Penina sering mengolok ya. Jadi Tuhan kasihani aku. Berikan aku seorang anak laki-laki. Terus dia berdoa terus dan tidak jemu-jemu. Dari tahun ke tahun dia berdoa terus, pada saat ke bait Allah dia selalu berdoa. Dan doanya dilihat oleh Imam Eli. Pada saat berdoa seperti orang yang mabuk. Karena air mata terus turun, nangis terus mulutnya mengucapkan kalimat tapi tidak ada suara. Dia mengatakan dengan penuh kerendahan hati, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan setelah ditanya sama Imam Eli, Ibu Hana cerita bahwa aku tidak mempunyai anak. Terus Tuhan memakai Imam Eli mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memberikan seorang anak. Tante juga dijawab oleh Tuhan. Tante ini tahun ke-9, Tante bisa punya anak. Laki-laki juga yang bernama Esra. Nah, Ibu Hana ini Tuhan jawab. Akhirnya Ibu Hana punya anak, seorang anak laki-laki. Siapa namanya?
Samuel. Nah, coba bayangkan, tahun pertama ketika Penina sudah punya anak, aduh sedih berdoa terus. Tahun kedua, ketiga dan seterusnya sampai lama, banyak anak yang Ibu Penina itu ya, banyak anak, banyak dikatakan dalam Alkitab itu anaknya banyak. Pasti sudah bertahun-tahun, tetapi Ibu Hana tidak jemu-jemu, tidak bosan, tekun dan sabar terus berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Ibu Hana mengendong seorang bayi laki-laki bernama Samuel. Percaya ya kepada Tuhan, doa dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, tekun dan sabar, tidak memandang waktu baik siang maupun malam, Tuhan pasti menjawab. Nah, sekarang yang kedua, contoh kedua, pakaian rendah hati. Di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Gak usah Tante bacakan ya. Di situ diceritakan tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Tante berusaha mencari siapa ya tokoh Alkitab yang rendah hati. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus mengidolakan Tuhan Yesus. Jangan mengidolakan yang lain-lain. Idolakan Tuhan Yesus. Ya, contoh satu-satunya yang rendah hati yaitu Tuhan Yesus. Karena coba anak-anak, siapa yang mau pegang sandalnya anak-anak atau sandal temannya? Bau. Ini Tuhan Yesus melakukan apa? Mengambil air, terus membasuh kaki semua murid-muridnya. Coba bayangkan, gak pernah ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa melakukan seperti Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah taat dengar-dengaran, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sampai segitunya rendah hatinya Tuhan Yesus. Kita pengikut-pengikutnya, kita anak-anaknya pun juga harus meneladani Tuhan Yesus. Jangan sombong. Kita ini enggak punya apa-apa. Kita ini anak-anak Tuhan Yesus yang harus meneladani ya Tuhan Yesus sendiri. Ya, jangan sombong. Harus tetap rendah hati. Nah, ingat ya, contoh dua ini yaitu Ibu Hana dan Tuhan Yesus sendiri. Jika kita mempunyai 4 pakaian anak kecil, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tante ulang lagi, terus berdoa dengan tekun dan sabar, berdoa dengan tidak memandang waktu, serta rendah hati, maka kita akan mendapatkan 2 hasil yang luar biasa. Mau tahu? 1, terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 8. Kita langsung saja baca di slide ya, Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mempunyai sifat 4 hal tadi, sehingga Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu dengan selamat, tidak terhukum dengan air bah. Yang kedua, langsung saja nggak apa-apa. 1 Tawaris 19 ayat 13b. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi kalau kita punya sifat-sifat yang tadi itu, berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak memandang waktu, terus yang dengan tetap rendah hati, punya sifat yang rendah hati, maka kita akan bisa mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kalau dulu Nuh dan sekeluarga bisa selamat dari air bah, nanti saat Tuhan datang, maka kita akan diselamatkan bersama papa mama, bersama sekeluarga semua, masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak perhatikan, zaman Nuh tidak ada anak kecil yang selamat. Ya, tidak ada anak kecil yang selamat. Nah, kesempatan sekarang anak-anak semua berdoa dengan sungguh-sungguh supaya mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, kalau misalnya hari Minggu anak-anak diajak papa mama jalan-jalan, "Pak, tunggu dulu. Nanti ada ibadah jam 4, jangan mau. Pak, di zaman Nuh loh Pak, tidak ada anak kecil yang selamat. Maka aku enggak mau jalan-jalan dulu. Ibadah dulu Pak, setelah ibadah baru kita jalan-jalan." Berani ya ngomong sama papa mama. "Pak, ibadah dulu Pak, dengan sungguh-sungguh supaya nanti pada saat Tuhan datang, aku bersama papa mama bisa bersama-sama ketemu Tuhan, naik ke surga." Ya, jadi jangan mau kalau diajak jalan-jalan, diajak rekreasi, jangan dulu, jangan mau. Tapi kita mengutamakan ibadah sekolah minggu dulu. Karena memang ini porsi untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, jangan lupa itu. Terus
Yang selanjutnya yaitu Tuhan melakukan yang terbaik, memberikan masa depan yang indah kepada anak-anak semua. Memberikan yang terbaik. Di zaman yang seperti sekarang ini, pandemi, anak-anak sekolah masih online. Ada yang tatap muka tapi mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali, itu pun pada takut-takut ya. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Melalui papa mama berkat Tuhan diberikan kepada anak-anak. Jadi ingat ya, kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tekun dan sabar, berdoa dengan tidak memandang waktu, dan tetap ini dijaga, tidak boleh sombong. Sebab Allah melawan orang yang sombong. Ngerti ya? Ngerti? Jadi firman Tuhan semoga bisa anak-anak mengerti semua bahwa Tuhan bisa memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa kepada kita. Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat kita, masa depan yang indah. Nggak peduli sekarang ini bagaimana keadaannya, pokoknya Tuhan pasti menjamin dan menolong kita sampai kita besar, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Tuhan pasti menolong kita semua. Roh Kudus pasti akan memberikan pengertian yang lebih dalam untuk supaya anak-anak bisa mengerti, mempercayai di dalam hati, dan melakukan firman ini di dalam hidup kita masing-masing. Nah, sekarang kita mau berdoa, mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Setelah nanti kita berdoa, anak-anak jangan beranjak dulu dari duduknya ya, karena Tante mau ada pengumuman khusus buat anak-anak. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan Yesus tolong padaku. Lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, lagi ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semua lipat tangan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Untuk kami yang masih kecil ini bisa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bisa berdoa dengan tekun dan sabar. Dan juga selalu berdoa dengan tidak memandang waktu. Serta mempunyai hidup yang penuh kerendahan hati. Tuhan tolong kami memberikan kasih anugerah-Mu, memberikan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati orang tua kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak tunggu dulu ya, dengar pengumuman dari Tante. Nah anak-anak, sekarang Tante Yo bawa teman yang kepingin kenalan sama anak-anak dan bantu mengumumkan apa yang Tante Yo mau umumkan. Ya, halo teman-teman, namaku Esra. Ini langsung pengumuman sekarang Tante. Iya, ayo yang pertama apa? Oh ya, ibadah sekolah minggunya masih online setiap hari Minggu jam 4 sore ya. Teman-teman sudah harus siap sebelum jam 4.
Terus setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab, alat tulis, terutama yang sudah bisa membaca sama menulis. Betul ya Tante ya? Betul. Yang kedua apa yo? Nah, terus ini nanti ringkasan firman Tuhannya di YouTube, aktivitas prakaryanya bisa dilihat di Google Classroom Sekolah Minggu dengan kode kelas. Aduh susah Tante. Q, Z, Y, I, Y, N, P. Pokoknya di-download di situ deh teman-teman ya. Nah ini kreativitasnya yang pertama ini. Yang kedua ada labirin. Nanti anak-anak bisa lihat di Google Classroom itu. Seru deh kalau gitu. Wah ini pakaian anak kecil yang tadi ya Tante ya. Iya betul. Ya, oke deh teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.